sekarang kita akan belajar menentukan medan listrik ya di sekitar keping yang lebar ya. Keping, misalnya kita punya keping luasannya A ya, sangat lebar. Sangat lebar itu artinya lebarnya itu jauh lebih besar ya dibandingkan jarak titik yang mau kita cari medan listriknya. Misalnya kita punya titik di sini ya, di sini sebelah sini ya, atau di sebelah kiri sini ya. Nah, kita akan menggunakan hukum Gauss. Ingat tahapannya untuk menggunakan hukum Gauss. Yang pertama adalah setelah kita punya benda yang bermuatan, kita gambarkan garis medan listriknya. Ini garis medan listriknya di sebelah kanan ke kanan, dari di sebelah kirinya ke kiri, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita gambar suatu permukaan tertutup ya, permukaan tertutup yang menutupi benda yang bermuatan listrik itu yang akan kita cari medan listriknya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita buat permukaan tertutupnya berupa selimutnya berupa tabung ya, silinder ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat di sebelah kanan tentu saja normal bidangnya ini ke kanan. Jadi normalnya ke kanan. Nah, kemudian di situ kan medan listriknya juga ke kanan. Jadi nanti kita mudah menghitung fluxnya. Di sebelah kiri, ini juga normalnya kan ke kiri, ya kan, tegak lurus permukaannya, tegak lurus tutupnya, ya ini normalnya ke kiri. Nah, jadi ingat-ingat flux yang menembus bidang secara tegak lurus ya, flux itu sama dengan muatan yang dilingkupinya, muatan yang ditutupi kan Q ini ya, Q total yang ada di keping yang lebarnya A ini dibagi dengan permitivitas epsilon ya. Nah, fluxnya adalah di sebelah kanan ini ada E ya dikali dengan A ya, kemudian cosinus 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena medannya ke kanan, ya ini medannya kan kanan yang warna biru itu ya. Nah, kemudian normal bidangnya juga ke kanan, jadinya sudutnya 0. Ditambah yang sebelah kiri medannya E gitu, kemudian luasannya A, cosnya sudutnya 0 juga. Kenapa 0 juga? Sebelah kiri normalnya ke kiri, medannya juga ke kiri ya. Sama dengan muatan yang dilingkupi atau ditutupinya dibagi dengan epsilon. Nah, jadi kita akan punya ini cos 0 kan 1. Cos 0 juga 1. Jadi EA ditambah EA. Ya, jadi EA ditambah EA ya. Jadi 2 EA. Nah, gitu ya. Sama dengan Q dibagi dengan epsilon. Nah, dari situ kita dapatkan kesimpulan, oh berarti medan listrik yang dihasilkan oleh keping yang lebar ya itu sama dengan Q ya, muatan yang ada di keping itu dibagi dengan 2 epsilon A. Nah, kalian perhatikan rumusnya tidak lagi sama dengan kaki per R kuadrat seperti di muatan titik ya. Jadi sama sekali berbeda perumusannya. Jadi medan listriknya ingat E sama dengan Q per 2 epsilon A. Diingat-ingat, tadi kita sudah menurunkan medan listrik yang dihasilkan oleh keping yang lebar, luasannya A, misalnya seperti ini ya. Nah, itu adalah, misalnya kita sebut kali ini E1 ya. Kita sebut E1. Itu rumusnya apa tadi? Q, muatan yang ada di keping itu dibagi dengan 2 epsilon A. Nah, seperti itu rumusannya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya dua keping ya yang sejajar kemudian dihubungkan dengan satu baterai ya, satunya ke ujung kutub positif, yang lainnya ke kutub negatif. Tentu saja nanti ketika dihubungkan seperti ini, yang bagian sebelah kiri nanti jadi bermuatan positif dan bagian kanan jadi bermuatan negatif ya. Nah, positif negatifnya ini sama besar. Kalau yang positifnya positif Q ya. Nah, pasti yang negatifnya jadi negatif Q. Nah, ingat kalau dia bermuatan negatif yang sebelah kanan ini ya, maka dia akan menghasilkan medan listrik yang menuju ke muatan itu. Berarti di sebelah kiri ini akan ada medan listrik yang saya kasih gambar warna biru ini ya, ke arah muatan negatif itu. Ya. Nah, karena ini luasnya sama, besar muatannya sama. Nah, misalnya ini saya sebut medan listriknya ini E2, tentu saja E2-nya ini akan sama besar ya, karena muatannya kan sama besar. Yang kanan itu minus Q, yang kiri plus Q ya. Jadi, medan listriknya, contek aja rumusnya, akan sama dengan Q per 2 epsilon A juga, sama persis gitu ya. Nah, pertanyaannya itu kan kita akan menentukan medan listrik di antara kedua keping ini, di antara keping sejajar. Nah, kalian lihat di antara kedua keping berarti di daerah ini, ya di daerah sini nih, di tengah, di antaranya nggak harus di tengah ya, di antaranya. Nah, itu kan ada dua medan, yang satu warna hitam, saya gambar warna hitam E1 ke kanan, kemudian yang lainnya warna biru, saya gambar warna biru ini E2 ke kanan juga. Karena arahnya sama-sama ke kanan, berarti kita dapat menentukan medan listrik di situ dengan cara menjumlahkan langsung aja E1 ditambah dengan E2.
Nah, tinggal masukkan yang tadi rumusannya E1 itu Q dibagi dengan 2 epsilon A ditambah dengan ya Q dibagi dengan 2 epsilon A. Jadi sama dengan apa? Ya sama dengan 2Q dibagi dengan 2 epsilon A. Duanya kan sama kan? Nah, otomatis kita akan dapat kesimpulan E, medan listrik di antara kedua keping sejajar yang dihubungkan ke baterai. Nah, itu dapat sama dengan Q, muatan yang ada di masing-masing keping ya besarnya dibagi dengan epsilon A. Jadi medan listriknya hanya tergantung 3 faktor aja ya, muatannya, kemudian luas kepingnya, dan medium atau isi atau bahan dielektrik di antara kedua keping itu. Tidak tergantung jarak lagi. Nah, yang penting dia cukup dekat gitu ya.